Misi kenabian Nabi Isa secara jelas disebutkan dalam Bible dan Al-Quran sebagai tugas khusus yang diperuntukkan bagi umat Bani Israel. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti dalam Matius pasal 15 ayat 24, Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6, Quran surah Ali Imran ayat 49, dan Quran surah As-Saff ayat ke-6. Sebagaimana diketahui, Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub yang juga dikenal sebagai Nabi Israel yang terbagi menjadi 12 suku. Namun ketika Nabi Isa lahir, hanya 2 suku yang masih bertahan di kawasan Palestina. Sementara 10 suku lainnya telah menghilang dari sejarah setelah pembuangan besar-besaran oleh Kekaisaran Asyur. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur di bawah kepemimpinan Raja Salmaneser kelima dan penerusnya Sargon II menaklukkan kerajaan Israel di utara. Ibu kota Samaria jatuh setelah pengepungan yang panjang dan penduduknya diangkut ke berbagai wilayah Kekaisaran Asyur seperti ke Halah, Habor, dan Media yang sekarang menjadi bagian dari Iran dan Afghanistan. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai 10 suku yang hilang. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin misi Nabi Isa dapat dianggap tuntas jika sebagian besar umat yang diutus kepadanya telah tersebar dan hilang? Apakah mungkin seorang nabi diutus tanpa menyelesaikan tugasnya? Jika misi kenabian Nabi Isa memang ditujukan untuk seluruh Bani Israel, maka sangat logis untuk berasumsi bahwa beliau akan berusaha mencari suku-suku yang telah tercerai-berai tersebut. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang dalam. Apakah Nabi Isa tetap tinggal di Palestina setelah peristiwa penyaliban? Ataukah beliau melanjutkan perjalanannya ke wilayah-wilayah yang menjadi tempat pembuangan 10 suku Bani Israel? Pembahasan kita kali ini masih merujuk kepada buku Al-Masih di Hindustan, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Di dalam buku ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengupas secara mendalam mengenai jejak perjalanan Nabi Isa setelah peristiwa penyaliban. Dalam bab 4 dijelaskan berbagai bukti dan catatan sejarah yang mendukung kemungkinan bahwa Nabi Isa melakukan perjalanan ke timur menuju wilayah di mana 10 suku Bani Israel dipercaya telah menyebar. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perjalanan Nabi Isa dalam misinya mencari Bani Israel yang hilang, bisa dapat membaca pada bab 4 dari buku Al-Masih di Hindustan. Versi PDF dari buku ini bisa diunduh melalui tautan yang tersedia di deskripsi video di bawah ini. आवाज़ आ रही है ये फोनोग्राफ से. Setelah peristiwa penyaliban, Nabi Isa atau Yesus dibawa ke sebuah makam oleh Yusuf Arimatea. Di tempat itulah Nabi Isa dirawat dan diobati oleh para murid beliau. Sebagaimana tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 39. Menariknya, Yesus saat ia berstatus sebagai seorang terdakwa yang telah menjalani hukuman mati, dalam tradisi Yahudi, jenazah seorang terhukum mati biasanya dikubur di tempat yang khusus. Namun, dalam kasus ini, Yusuf dari Arimatea justru membawa jasad Yesus ke sebuah makam yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius, pasal 27 ayat 57 sampai dengan 60. Kemudian Markus pasal 15 ayat 43 sampai dengan 46 dan sebagainya. Di sana tubuh Yesus dibungkus dengan kain linen dan dilumuri dengan rempah-rempah seperti mur dan gaharu. Dalam tradisi pemakaman Yahudi, pemberian rempah-rempah semacam itu memang lazim dilakukan. Campuran mur dan gaharu tidak hanya berfungsi sebagai pengawet tubuh,
tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan terakhir serta memberikan aroma yang menyenangkan bagi jenazah. Namun, di sisi lain, pemberian rempah-rempah ini juga dapat memiliki efek lain terhadap tubuh Yesus. Dalam budaya Yahudi dan Timur Tengah, mur dan juga gaharu sering digunakan untuk mengobati luka dan mempercepat pemulihan. Jika Yesus masih hidup dalam kondisi kritis, maka pemberian ramuan ini bisa saja membantu menyelamatkannya. Ramuan tersebut kemudian dikenal sebagai marham Isa atau salep Isa. Namun pertanyaannya, mungkinkah seseorang benar-benar selamat dari penyaliban? Dalam buku The Life of Flavius Josephus, karya sejarawan Yahudi Flavius Josephus, dicatat bahwa ia pernah melihat 3 orang temannya disalib oleh tentara Romawi. Ia kemudian meminta izin kepada komandan Romawi untuk menurunkan mereka sebelum mereka meninggal. Dari ketiga orang tersebut, 2 diantaranya akhirnya wafat, sementara 1 orang berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan medis. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa selamat dari penyaliban bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini semakin diperkuat dengan dugaan bahwa minuman yang diberikan kepada Yesus saat masih tergantung di kayu salib yang mengandung cuka dan empedu sebagaimana tercatat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 34 dan dalam Markus pasal 15 ayat 23, kemungkinan ini merupakan sejenis analgesik atau obat bius yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran sementara. Peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan Yesus setelah peristiwa penyaliban. Dalam buku Al-Masih di Hindustan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa Nabi Isa melanjutkan perjalanannya ke arah timur, melintasi wilayah seperti Iran, Afghanistan, dan India. Perjalanan ini bukan sekedar pelarian, melainkan bagian dari pemenuhan nubuatan tentang kedatangannya, serta menyelesaikan misi dari kenabiannya. Apa saja bukti yang mendukung teori ini? Pertama, misi kenabian yang belum tuntas. Seperti yang diketahui pada masa itu di Palestina hanya tersisa 2 suku dari Bani Israel. Sementara 10 suku lainnya telah tercerai-berai setelah pembuangan Asyur. Sebagai nabi yang diutus kepada seluruh Bani Israel, Nabi Isa tidak mungkin hanya berdakwah kepada segelintir kaumnya di Palestina. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika beliau melanjutkan perjalanan ke timur, menelusuri jejak-jejak suku-suku dari Bani Israel yang telah bermigrasi. Kedua, bukti-bukti tentang perjalanan Nabi Isa ke timur ini terekam di dalam teks-teks kuno dan juga tradisi yang ada di wilayah tersebut. Dalam Bhavisha Purana disebutkan sosok bernama Isha yang datang dari barat untuk menyebarkan ajaran ketuhanan di India. Di sana dikatakan, sang raja bertanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab dengan penuh sukacita, "Ketahuilah bahwa aku adalah Isha putra, yakni anak Tuhan, yang lahir dari rahim seorang perawan. Aku adalah penyampai agama Melekha, dan aku berpegang teguh pada kebenaran mutlak." Setelah meletakkan bentuk Tuhan yang kekal, suci dan penuh berkah di dalam hatiku, wahai Raja yang melindungi bumi, aku telah menyebarkan ajaran ini kepada kaum Melekha sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Oleh karena itu, namaku dikenal sebagai Isha Masiha atau Yesus Sang Mesias. Dan di dalam tradisi Kashmir terdapat catatan tentang seorang nabi dari barat yang dikenal dengan nama Yus Asaf. Kitab Tarikh Kashmir menyebutkan
bahwa sosok ini datang membawa ajaran tauhid dan banyak penduduk Kashmir mengakui bahwa Yus Asaf adalah Nabi Isa. Hingga kini terdapat makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau di Srinagar, India. Ketiga adalah bukti keterkaitan bangsa Afghanistan dengan Bani Israel. Dalam buku Travels into Bukhara, karya Sir Alexander Burnes, disebutkan bahwa bangsa Afghanistan menyebut diri mereka sebagai keturunan Bani Israel. Jika benar demikian, maka Nabi Isa memiliki alasan kuat untuk mengunjungi wilayah tersebut dalam misinya mencari suku-suku yang hilang dari kaumnya. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa perjalanan Nabi Isa ke timur bukan sekedar teori, tetapi memiliki dasar kuat dalam sejarah dan tradisi berbagai bangsa. Tentu masih banyak pertanyaan yang bisa dieksplorasi lebih dalam terkait perjalanan ini. Bagi yang ingin menelusuri lebih jauh, kami merekomendasikan buku Al-Masih di Hindustan, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang bisa diunduh melalui link PDF yang kami lampirkan di deskripsi video di bawah ini. Pada video selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam jejak Nabi Isa di timur, serta mengungkap berbagai bukti arkeologis yang mendukung kedatangan Isa Al-Masih di tanah Hindustan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.